Berita tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang dilindas mobil Brimob saat aksi demo di Jakarta Pusat, memicu gelombang reaksi publik yang luar biasa. Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan duka cita mendalam serta janji untuk mengusut tuntas kasus ini justru memantik pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin kehidupan keluarga korban dan memastikan proses hukum berjalan transparan. Namun, di balik janji itu, netizen yang budiman ramai melontarkan kritik tajam yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memberikan keadilan. Mereka menyoroti bagaimana aspirasi rakyat yang sering diabaikan bahkan saat tragedi besar seperti ini terjadi. Kolom komentar media sosial dipenuhi suara kekecewaan. Banyak yang menilai pernyataan Prabowo sekedar retorika tanpa bukti nyata. Netizen yang berbakti menegaskan kepercayaan kepada pemerintah bukan sekadar kata-kata, melainkan harus lahir dari tindakan konkret. Ada yang menyindir kebijakan memberi penghargaan pada koruptor, sementara rakyat menyampaikan aspirasi malah jadi korban. Bahkan sebagian menyebut pemerintahan berjalan kacau jauh dari harapan rakyat. Bagi publik, duka mendalam atas tewasnya Afan Kurniawan kini bercampur dengan rasa marah dan kehilangan kepercayaan pada pemimpin yang dinilai gagal mendengarkan jeritan hati masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini buat DPR nih ya kan, apakah gak tahu malu lo begitu loh. Presidennya udah klarifikasi, minta maaf nih ya kan. Lu kapan? Demo itu tuh berawalan dari lu ya. Lu duluan yang bikin gara-gara, makanya ada demo. Lu duluan tuh. Harusnya lu duluan yang minta maaf, bukan presiden. Tahu malu, tahu diri hidup lu. Kalau bukan gara-gara lu, kagak ada tuh satu warga yang meningsoy, kagak ada. Gara-gara lu, gara-gara omongan lu, gara-gara perbuatan lu tuh jadi begitu. Tahu malu, minta maaf lu. Ada berapa biji sih DPR tuh? 580 kan. Bikin tuh 580 orang tuh first conference tuh satu-satu tuh minta maaf. Ongkang-ongkang kaki aja lu di rumah lu. Ada lagi pada demo. Lu pada di mana? Pada gila apa? Apa gimana sih? Hidupnya ditanggung pajak rakyat aja lu heboh. Udah dengerin belum pidatonya Pak Presiden? Udah belum? Kalau belum lu lihat deh di bawahnya video ini. Gue udah upload. Gue singkat aja nih ya, intinya kosong. Dia cuman berbela sungkawa, terus jangan mudah diprovokator. Solusinya apa? Apa yang akan dilakukan pemerintah? Nggak tahu. Tebak aja sendiri gitu. Begitu kesimpulannya. Duh, kepala gue pusing, migrain udahlah. Bukan soal percaya atau enggaknya dengan kepemimpinan Bapak ya Pak ya. Yang jadi masalah tuh ini anggota-anggota legislatif dan dari pihak kepolisian itu loh Pak. Sekarang udah ada korban kan Pak. Mau gimana? Cobalah tindak tegas gitu loh. Jangan dikasih amnesti, udah jelas korupsi, dikasih amnesti, ditambah nih Pak ya. Masa orang udah jadi mantan napi pasti aja dapat dikasih pujian, bukan pujian sih, dikasih penghargaan. Apa yang harus dihargain gitu loh Pak. Sekarang udah ada korban Pak. Ini rakyat udah nggak percaya lagi sama pemerintah. Ini mau gimana Pak? Coba lah Pak, bersuara atau benar bubarin aja Pak. Begitu Pak. Pada Pak Prabowo yang terhormat, Anda jangan coba-coba cuci tangan dengan memanfaatkan kasus yang sedang bergejolak hari ini. Sekali lagi, Anda itu selalu datang dengan pernyataan yang blunder. Ini nih pernyataan yang dirilis. Paragraf 1, 2, 3, 4 udah oke. Pertama, ikut prihatin. Ketiga, akan mensupport semua keluarganya. Keempat, akan melakukan tindakan hukum sekeras-kerasnya. Paragraf 5, 6, 7, 8 ini malah dipakai buat cuci tangan. Kita masyarakat dipaksa percaya sama pemerintah. Dan katanya huru-hara ini tidak menguntungkan bagi rakyat. Huru-hara ini terjadi karena ada sesuatu yang tidak menguntungkan rakyat. Dan Anda tidak mau merevisi itu, cuman suruh paksa rakyat untuk percaya sama Anda. Dan di situ Anda malah menghalu katanya Indonesia itu akan menjadi negara maju. Sedangkan kebijakan-kebijakan Anda tidak merepresentasikan untuk menjadi negara yang maju. Luar biasa. Kalau pengen masyarakat itu tenang, pengen
pengen masyarakat itu percaya, itu gampang kok. Bikin aja kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Jangan ngomong ngaco yang bikin masyarakat gak tenang. Logikanya loh, simple gitu aja nggak bisa. Buset. Saranin lu pada nggak usah nonton video pernyataan presiden lah yang 4 menit itu. Karena videonya gampang ditebak, udah template, ya standar video pejabat yang harus ngasih pernyataan aja. Bagian awal ada ucapan turut berduka cita. Tapi sebagai kepala negara yang juga megang kepolisian rasanya janggal karena tidak ada satupun kata maaf yang terlontar. Menanggung dan menjamin kehidupan keluarga korban, mengusut tuntas, menghukum pelakunya itu mah bare minimum. Itu adalah seminimal-minimalnya upaya yang bisa dilakukan oleh negara yang sudah menghilangkan nyawa korban. Nyawa nggak bisa tergantikan oleh apapun. Ada orang tua yang baru aja kehilangan anaknya. Di kasus Kanjuruhan, di kasus Gama ada, polisi yang dihukum ada. Tapi brutalitas aparat masih terus kejadian. Bilangnya terkejut dan kecewa terhadap tindakan aparat yang berlebihan. Kata gue ngapain terkejut, ini udah sering kejadian. Gak jelas ini masalah sistemik, yang diperlukan adalah reformasi kepolisian. Atau Kapolrinya dicopot kek. Tuh lihat di X udah muncul tuh buzzer-buzzer Kapolri. Selama reformasi atau evaluasi di kepolisian tidak dilakukan, menurut gua Pak Presiden bikin aja video untuk draft, karena di kemudian hari bakal kejadian lagi. Pak Presiden juga minta kepada rakyat untuk percaya kepada pemerintahannya. Susah sih, kita mengalami banyak sekali kejadian pahit belakangan ini. Susah untuk percaya lagi. Tapi masih konsisten gua lihat-lihat mention rakyat yang anarkis, terus yang memicu huru-hara. Padahal yang memicu amarah kita ya para pejabat ini anjir. Udah chaos kayak gini, udah kacau kayak gini baru minta maaf. The real Yeping final boss. Dari kemarin tuh kemana aja, coba lah. Udah kayak gini, udah kacau. Saudara kita ada yang meninggal itu di situ. Udah nggak terkendali. Baru cuk minta maaf. Udah telat, ya. Jangan sekarang cuma minta maaf. Itu pun video minta maafnya, lightingnya bagus, di ruangan yang ber-AC, di setting sedemikian rupa, sedangkan rakyat bapak di jalanan tuh pak. Dari kemarin ribut di sosial media, ribut di jalanan sampai kacau. Kemana? Tunggu makan korban dulu kah? Baru minta maaf? Hah? Iya kah? Maksud aku tuh gini loh. Itu ya, orang-orang di jalanan itu pak, udah ribut, udah kayak kena water cannon, kena gas air mata. Itu bukan minta maafnya yang diharapkan. Kasih sesuatu bapak sebagai petinggi, presiden kita, ibu sebagai ketua DPR. Apa yang ibu lakukan itu yang diharapkan, bukan cuma minta maaf. Semoga cepat sembuh aja Indonesia ini dah. Kita nggak tahu ya, apakah kita sedang diadu domba dengan pemimpin kita agar tidak percaya dengan pemimpin sendiri, atau memang pemimpin kita tidak peduli, menutup mata atas apa yang terjadi saat ini di Indonesia. Pak Presiden, rakyat yang demo itu bukan menuntut kemewahan. Mereka tidak menuntut gaji 100 juta per bulan. Mereka tidak menuntut setiap rakyat Indonesia harus memiliki rumah. Mereka hanya ingin keadilan yang setara. Tapi apa yang mereka dengar saat ini, orang-orang kaya raya yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai wakil rakyat, mendapatkan gaji yang fantastis, sedangkan masih banyak sekali rakyat-rakyat yang menderita di bawah sana. Kesehatan yang tidak merata, gaji guru, gaji buruh yang tidak mencukupi, semua bahan-bahan sandang pangan naik. Semoga dengan kejadian ini, rakyat Indonesia lebih makmur, suaranya didengar, dan wakil-wakil rakyatnya tidak maruk. Dan kalian harus kerja dengan benar. Dalam tragedi dilindasnya Afwan Kurniawan oleh Brimob, memang kita benar-benar harus mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Brimob tersebut. Tapi dalam pandangan berbeda, gue ingin bilang seperti ini. Polisi sebagai alat negara ini bisa dijadikan kedok oleh para politisi yang bersembunyi di balik alat negara, yaitu kepolisian. Di mana kisruh ini semua terjadi itu sebenarnya karena para politisi. Jadi menurut gue ya memang kita harus mengutuk kepolisian, tapi kita juga harus mengutuk politisi-politisi yang bersembunyi di balik alat negara. Oke, itu satu ya. Kedua, menurut gue ini adalah momen emas bagi Prabowo. Untuk apa?
untuk mengganti kaki tangannya Jokowi di kepolisian, yaitu Listio Sigit. Karena Prabowo bisa menjadikan argumen ini dan alibi ini untuk mendepak Listio Sigit dari kursi Kapolri.